Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fauziah. Dan saya Ahmad Jalal Wahid. Kami akan mempresentasikan materi tentang sel dan organisme. Materi pertama yaitu sejarah dan teori penemuan sel. Sebelum kita membahas ke sejarah dan teori penemuan sel, kita harus tahu apa itu arti kata sel sendiri. Nah, sel merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup secara fungsional dan struktural. Kita lanjut ke tokoh yang pertama, yaitu Robert Hooke pada tahun 1665. Dia menggunakan mikroskop sederhana dan meneliti sayatan gabus tutup botol dari tanaman Quercus suber. Nah, di situ dia melihat banyak lubang-lubang kecil yang dia sebut sebagai selulae atau sel. Tapi, siapa sih yang pertama kali menemukan mikroskop? Orang yang pertama kali menemukan atau membuat mikroskop yaitu Zacharias Janssen dengan mikroskop pembesaran 10-30 kali. Nah, kita lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu Antony van Leeuwenhoek pada tahun 1674. Dia menggunakan mikroskop buatannya sendiri yang lebih canggih dari sebelumnya, yaitu dengan pembesaran 270-275 kali. Dia meneliti air rendaman jerami dan di situ dia menemukan sesuatu yang bergerak yang dia sebut sebagai bakteri. Tokoh yang ketiga yaitu Matthias Jakob Schleiden pada tahun 1839. Dia meneliti sel tumbuhan dan hasilnya dikomunikasikan kepada Theodore Schwann yang juga dia meneliti sel hewan. Lalu muncullah sebuah teori yang menyatakan bahwa tanaman dan hewan tersusun atas sel dan sel tersebut bekerja secara bersama-sama membentuk struktur dan memberikan sifat fungsional. Tokoh yang keempat yaitu Rudolf Virchow pada tahun 1885. Teori beliau itu sangat terkenal, yaitu omnicellula e cellula, yang artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Lanjut ke teori sel, yaitu yang pertama menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan struktural suatu makhluk hidup. Ini berarti bahwa setiap organisme itu terdiri dari sel-sel serta zat yang dihasilkan oleh sel. Yang kedua yaitu sel merupakan kesatuan fungsional dari kehidupan. Ini berarti bahwa proses yang terjadi di dalam makhluk hidup itu pada dasarnya terjadi di dalam sel. Dan ini dilakukan oleh struktur sel yang menjalani fungsinya masing-masing. Yang ketiga yaitu sel merupakan kesatuan pertumbuhan makhluk hidup. Ini berarti bahwa makhluk hidup yang bersel banyak itu pada awalnya berasal dari sel zigot yang kemudian mengalami pembelahan dan berdiferensiasi sehingga menjadi suatu makhluk hidup yang kompleks. Yang keempat yaitu sel merupakan kesatuan hereditas. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam sel tepatnya di dalam inti sel atau nukleus terdapat kromosom yang mengandung gen. Nah, gen inilah yang mengatur penurunan sifat terhadap keturunannya. Selain dari 4 tokoh yang tadi, sebenarnya masih ada tokoh lain yang ikut berperan penting dalam penemuan sel. Di antaranya saya akan menyebutkan 3 tokoh lagi. Yang pertama, Robert Brown pada tahun 1831. Beliau merupakan seorang ahli botanis. Nah, beliau meneliti sel tanaman orchidase, salah satunya yaitu tanaman anggrek, dan di situ beliau menemukan pada sel tersebut inti yang disebut sebagai nukleus. Yang kedua yaitu Felix Dujardin. Beliau merupakan seorang ahli biologi yang berasal dari Prancis. Nah, beliau menemukan cairan pada sel yang beliau sebut sebagai sarkode. Yang ketiga yaitu Johannes Purkinje. Beliau merupakan seorang ahli anatomi dan ahli faal. Nah, pada saat meneliti sel, beliau menemukan cairan pada dasar sel yang beliau sebut sebagai protoplasma. Perbedaan sel eukariotik dan sel prokariotik. Secara umum,
Segala jenis sel dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani. Prokariot artinya before nucleus, sedangkan eukariot artinya true nucleus. Sehingga sel prokariot merupakan kelompok sel yang tidak memiliki nukleus, sedangkan sel eukariot merupakan kelompok sel yang mempunyai nukleus. Nukleus merupakan struktur besar yang dilapisi oleh membran. Ia terletak di tengah sel dan berfungsi untuk membungkus DNA. Sementara itu, DNA pada sel prokariot tidak dibungkus oleh apapun dan hanya melayang-layang di sitoplasma. Sekumpulan DNA pada sel prokariot ini biasa disebut sebagai nukleoid, artinya bentukan yang menyerupai nukleus. Selain nukleus, di dalam sel eukariot juga terdapat berbagai struktur membran lainnya yang disebut organela. Keberadaan organela ini menciptakan berbagai ruangan terpisah di dalam sel eukariot. Sedangkan struktur sel prokariot lebih sederhana, hanya berupa ruangan besar yang tidak memiliki organela tersendiri. Selain itu, sel eukariot berukuran jauh lebih besar. Ukuran rata-rata mereka adalah 10 mikrometer, cenderung lebih besar dari prokariot yang berukuran 1 mikrometer. Akan tetapi, sel prokariot berusia jauh lebih tua. Mereka diduga sebagai makhluk hidup pertama yang ada di dunia ini, serta mampu hidup di berbagai kondisi lingkungan. Contoh sel prokariot adalah bakteri, organisme uniseluler yang mampu hidup di mana-mana. Contoh yang lain adalah organisme uniseluler yang disebut sebagai archaea. Mereka mampu hidup di lingkungan yang ekstrim seperti di kawah gunung berapi atau di rawa dengan tingkat keasaman yang tinggi. Sementara itu, organisme yang memiliki sel eukariot atau eukaria merupakan kelompok organisme dengan mekanisme hidup yang lebih kompleks dan modern, seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Dilihat dari penutup selnya, sel prokariotik memiliki penutup sel berupa kapsul, sedangkan sel eukariotik pada tumbuhan memiliki penutup sel berupa dinding sel. Next, dilihat dari metabolismenya, sel prokariotik melakukan metabolisme secara anaerob dan aerob, sedangkan sel eukariotik melakukan metabolisme umumnya secara aerob. Lalu dilihat dari sistem reproduksinya, sel eukariotik melakukan reproduksi secara biner, mitosis, dan meiosis, sedangkan sel prokariotik melakukan reproduksi secara biner saja. Materi selanjutnya yaitu perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan pastinya memiliki perbedaan dalam strukturnya. Nah, sebelum kita membahas satu persatu struktur sel hewan dan sel tumbuhan, kita akan fokus kepada perbedaannya. Yang pertama yaitu dinding sel. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Mengapa? Salah satu alasannya karena keberadaan dinding sel akan mengganggu pergerakan hewan, sebab dinding sel ini sifatnya kaku dan pergerakan hewan itu dinamis. Selanjutnya, kloroplas yang berperan penting dalam proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman. Sel hewan tidak mempunyai kloroplas. Mengapa? Karena hewan memenuhi kebutuhannya dengan cara beraktivitas seperti berjalan, berlari, bergerak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu vakuola yang terdapat pada sel tumbuhan. Sedangkan terdapat beberapa sel hewan saja yang memiliki vakuola, terutama pada jenis hewan yang bersel satu. Misalnya saja ditemukannya pada paramecium dan amoeba. Lalu selanjutnya yaitu lisosom, yang hanya ada pada sel hewan.
tidak ada pada sel tumbuhan. Alasan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom karena tumbuhan tidak melakukan pencernaan seperti yang dilakukan hewan, dan sel tumbuhan pun selalu hidup jadi tidak melakukan autolisis. Sedangkan sel hewan perlu beregenerasi untuk melakukan sel-sel yang mati, jadi memerlukan lisosom. Dan juga sel tumbuhan tidak memiliki lisosom karena telah memiliki vakuola yang fungsinya sama dengan lisosom. Selanjutnya yaitu sentrosom yang ada pada sel hewan dan sel tumbuhan yang berada pada tingkat rendah. Karena bentuk sel hewan tidak tetap sehingga sulit membelah diri. Oleh karena itu, sentrosom mengelilingi sitoplasma sehingga sel mampu membelah diri dengan baik. Sedangkan bentuk sel tumbuhan tetap sehingga tidak membutuhkan sentrosom. Nah, dengan tumbuhan tingkat rendah sendiri, apa sih itu? Tumbuhan tingkat rendah adalah kelompok tumbuhan yang memiliki struktur lebih sederhana. Tumbuhan ini banyak yang bersifat akuatik dan ditemukan di tempat yang lembab dan basah. Tanaman tingkat rendah contohnya yaitu tumbuhan belah, tumbuhan talus, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku. Oke, struktur sel hewan dan sel tumbuhan masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Jika dijelaskan satu-satu, maka akan memakan banyak waktu. Oleh karena itu, kalian baca saja di slide selanjutnya tentang fungsi struktur sel hewan maupun sel tumbuhan. Materi selanjutnya yaitu transfer pada membran plasma. Membran plasma sendiri yaitu merupakan bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan sekitarnya. Transfer pada membran plasma dibagi menjadi dua, yaitu transfer pasif atau transfer tanpa menggunakan energi. Yang kedua, transfer aktif, yaitu transfer dengan menggunakan energi. Transfer pasif dibagi menjadi dua lagi, yaitu difusi dan osmosis. Difusi juga dibagi dua, yaitu ada yang difusi sederhana, ada yang difusi terfasilitasi. Yang kedua adalah osmosis. Terus transfer aktif juga dibagi menjadi dua, yaitu endositosis, eksositosis. Yang kedua adalah pompa ion. Transfer pasif yaitu yang pertama adalah difusi. Difusi adalah pergerakan partikel, molekul, ion, gas atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Difusi yang dilakukan oleh sel hidup contohnya adalah peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada respirasi sel. Difusi dibagi dua, yaitu difusi sederhana, yaitu tanpa memerlukan bantuan protein pembawa atau karir. Yang kedua adalah difusi terbantu, yaitu difusi yang membutuhkan bantuan protein pembawa. Difusi terbantu atau terfasilitasi sangat bergantung pada suatu mekanisme transfer dari membran sel. Difusi sederhana contohnya adalah ketika kita menuangkan sirup ke dalam gelas air, maka sirup tersebut akan menyebar dalam air, yaitu ditandai dengan proses berpindahnya konsentrasi tinggi atau kental ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu menjadi encer. Yang kedua adalah osmosis. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut air dari larutan dengan konsentrasi rendah, hipotonik, ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, hipertonik, melalui selaput selektif permeabel. Osmosis bergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama ukuran molekul. Semakin kecil ukuran molekul, maka semakin cepat melewati membran sel.
Yang kedua, luas permukaan. Jika luas permukaan membran sel semakin luas, maka semakin besar proses atau daya serap membran sel tersebut. Yang ketiga, ketebalan membran. Membran yang tipis akan lebih memudahkan proses perpindahan larutan sehingga osmosis jauh lebih cepat. Yang keempat, tingkat larutan. Molekul dengan tingkat kelarutan tinggi akan jauh lebih mudah untuk berpindah dibanding molekul yang tingkat kelarutannya rendah. Suhu, semakin tinggi suhu maka proses penyerapan zat akan semakin cepat. Contoh peristiwa osmosis terjadi pada proses pemasangan infus pada pasien. Yang kedua, penyerapan air dan unsur udara dari dalam tanah oleh rambut akar. Transfer aktif. Transfer aktif dibagi menjadi dua, yaitu eksositosis, endositosis, dan pompa ion. Eksositosis, endositosis adalah transfer partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Pada eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian vesikula menumpahkan isinya keluar sel. Sedangkan pada endositosis, yaitu makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Transfer aktif yang kedua adalah pompa ion, atau yang sering disebut pompa kalium natrium. Pompa ion adalah transfer ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transfer dilakukan oleh protein transfer yang tertanam pada membran plasma menggunakan sumber energi berupa ATP. Komposisi kimia sel. Komposisi kimia sel dibagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat sendiri terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Berdasarkan jumlah monomer yang menyusun polimer, karbohidrat dapat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Contoh dari karbohidrat seperti jagung, beras, ubi jalar, gandum, dan lain-lain. Yang kedua adalah lipid. Senyawa lipid yang paling penting bagi makhluk hidup adalah lemak, fosfolipid, dan steroid. Senyawa lipid lainnya yaitu sphingolipid, lilin, karotenoid, atau sebagai bahan baku vitamin A, dan limonen dalam minyak lemon. Contoh dari lipid yaitu durian, alpukat, daging, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah protein. Protein sendiri tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein dibentuk oleh berbagai macam asam amino. Contoh protein yaitu telur dan tempe atau kedelai. Yang keempat adalah asam nukleat. Asam nukleat merupakan polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunannya adalah nukleotida. Nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu basa nitrogen, pentosa, gula berkarbon 5, dan gugus fosfat. Komposisi kimia sel yang berikutnya yaitu anorganik. Yang pertama adalah air. Air merupakan komponen kimia sel yang komposisinya paling banyak. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik serta mempercepat reaksi biologi sel. Yang kedua adalah vitamin. Dalam sel, vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia. Macam-macam vitamin diantaranya adalah A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B, dan vitamin C. Contoh vitamin seperti jeruk, yaitu vitamin C, wortel, vitamin A. Yang ketiga adalah mineral. Mineral berperan penting dalam aktivitas metabolisme sel, pengatur kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Contoh garam mineral dalam sel antara lain natrium klorida,
magnesium klorida, CaSO4, NaHCO3. Unsur kimia sel. Unsur kimia sel dibagi menjadi dua, yaitu unsur makro atau unsur yang ditemukan dalam jumlah besar, seperti oksigen, hidrogen, karbon, nitrogen, kalium, sulfur, dan klorida. Yang kedua adalah unsur mikro atau unsur yang ditemukan dalam jumlah kecil, seperti magnesium, natrium, kalsium, ferum. Dan ini adalah daftar pustaka yang menjadi sumber dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.